Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Apa kabar Sam? Baik. Hong Kong udah mulai adem. Hong Kong mulai adem di Jakarta ya Sam ya. Jadi kalau sekarang ini pagi-pagi tuh cepet banget cerahnya. Jam 6 pagi itu udah nggak perlu nyalain lampu karena udah terang banget. Dan jam 8 tuh, jam 7 lah ya, nggak usah jam 8. Jam 7-an, jam setengah 7 ketika kita lagi olahraga itu tuh langsung gosong gitu loh. Saking mataharinya tuh bersinarnya terang banget. Dan aneh ya kalau sore hari berubah. Langsung hujan terus banget. Kondisi cuacanya di Jakarta seperti ini. Kalau di Hong Kong seperti apa Sam? Ya, Hong Kong ini ada mega event ya nggak? Itu apa the 15th National Game of the People's Republic of China ya. Co-host by Guangdong, Hong Kong dan Macau. Jadi ini kayak seperti mini sports lah ya nggak ya. Udah 15 tahun ya, dia akan mulai tanggal 9 November ya. Ada 34 cabang olahraga yang dipertandingkan mulai dari renang, atlet, bulu tangkis, basket, sepak bola ya, hingga olahraga modern seperti break dance, skateboard dan panjat tebing. Waduh, panjat tebing gimana, pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Singapura lagi. Hong Kong sendiri ya akan mengadakan pertandingan untuk bola basket ya, bola basket putra, balap sepeda, track, anggar, golf, bola tangan putra, rugby 7 dan triathlon ya, sama bola voli pantai. Ya, Ih, sehat banget ya ternyata ya. Orang-orang Hong Kong tuh kerjanya tuh event olahraga terus nggak berhenti-berhenti. Ya lumayan lah, adem-adem gitu ya, jadi nggak kepanasan sekali. Dan kalau misalkan lagi di Hong Kong tuh kalau mau beli alat-alat olahraga, misalkan sepatu olahraga, sepatu lari, kemudian juga bola basket atau mungkin raket tenis gitu kan, yang di sini kan mahal-mahal ya. Boleh juga belinya di Hong Kong terus dibawanya ke Indonesia ya Sam? Iya, boleh. Pernah ya, coba Sam? Belum ya? Apa belum takut pernah. kena bea cukai di bandara? Bea cukai. Saya biasa beli handphone aja buat di sini. Biasa beli Tablet. handphone, beli tablet untuk dibawa. Pasti banyak yang di Indonesia ya pada titip dong gitu ya? Ya enggak lah. Kena dibayar nanti. Lebih mahal jatuhnya. Jatuhnya lebih mahal ya. Iya. Dan memang ada pembatasan untuk barang-barang elektronik gitu ya Sam ya. Betul. Tapi mengenai hal tersebut ya, mungkin kita lebih baik kita ngobrol-ngobrol langsung aja kali ya. Terkait dengan aturan-aturan apa sih yang harusnya diterapkan atau menjadi perhatian kita semua, baik Sam sebagai diaspora atau saya sebagai turis yang lagi ke Hong Kong mau balik ke Indonesia, ke Jakarta, atau bahkan pelajar ya yang pulang. Kan bawaannya banyak banget nih, atau PMI setelah selesai kerja. Apa lebih baik dikirim duluan? Kalau dikirim tuh ngirimnya berapa kali sih bolehnya gitu kan, suka ada pembatasan tersebut ya. Penasaran gak sih Sam? Atau Sam mungkin udah lebih banyak tahu nih karena pengen tahu, banyak pertanyaan sebetulnya saya mau tanya ya nggak. Untuk sebagai pelajar, PMI ya, diaspora, turis ya, itu bagaimana peraturannya ya? Iya. Mungkin kita ada narasumber ya, bersama Pak Bianan ya, Iya. di Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Septa Syafendira, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan juga Ibu Munawaroh, Pemeriksa Bea dan Cukai tingkat mahir. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Seperti kita tadi sampaikan di segmen pertama ya Sam ya, kita mau ngobrol-ngobrol
mengenai isu yang penting banget nih. Kalau menurut saya kenapa penting banget? Karena PMI itu kan sering bolak-balik pulang ya, atau PPI, pelajar, kemudian juga diaspora. Kalau pulang nggak semuanya tahu nih berapa banyak sih barang-barang yang kita bawa. Apalagi kalau pulang dari Hong Kong tuh belanjanya kalap banget dong ya pasti ya Sam ya. Iya, sekar biasanya satu koper, 2 koper. Ya. Nah, terkait hal yang sangat penting ini sudah hadir bersama kami ada 2 narasumber yang luar biasa, Bapak Septa Syafendira, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan Ibu Munawaroh, Pemeriksa Bea dan Cukai tingkat mahir. Selamat datang Pak Syafen dan Ibu Muna. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini ada Sam di Hong Kong juga ya Sam ya. Ya, salam kenal Pak. Salam Sama-sama. kenal Mas. Oke, untuk saya mau nanya terlebih dahulu sama Pak Syafen nih Pak. Kan banyak PMI Indonesia ya yang pulang ke tanah air ini membawa oleh-oleh atau barang pribadi. Boleh dijelasin nggak sih Pak untuk kebijakannya tuh sebetulnya seperti apa dalam memberikan pelayanan kepabeanan khususnya bagi PMI terlebih dahulu nih saat mereka kembali ke Indonesia? Oke, mengenai kepabeanan ini katanya kan ditanya pelayanan kepabeanan khusus ya. Kalau ditanya khusus ya memang ada aturannya. Nah. Jadi ini ada aturan PMK 141 tentang impor barang pekerja migran Indonesia. Nah, jadi kalau untuk pekerja migran Indonesia ini kan dibagi. Jadi ada yang terdaftar di KP2MI, KP2MI yaitu Kementerian Kementerian Migran Indonesia. Nah, apabila tercatat di sini, ini dia boleh mengirim barang sebanyak 3 kali, di mana satu kirimannya sebanyak 500 maksimal ya. Tapi kalau misalnya dia tidak terdaftar tapi isinya diverifikasi oleh perwakilan penerima punya ya di KBRI atau di konsulat, itu juga masih boleh, tapi dia hanya 1 kali. Itu sebanyak saudara, itu dalam 1 tahun kalender. Tapi ini ada ketentuannya bahwa ini satu kemasan. Nah, kemasan ini ukurannya 60 kali 6, panjang 60, lebar 60 dan tinggi 80 meter. Itu dalam 1 kali pengiriman. Ini kalau untuk khusus. Tapi kalau untuk yang aturan lain banyak, contohnya seperti barang bawaan penumpang. Tadi katanya mau bawa itu boleh-boleh saja sepanjang itu barang pribadi, tapi ada batasnya lah, itu maksud itu tidak dipungut. Tapi untuk kelebihannya itu akan dipungut sesuai ketentuan berlaku. Batasnya Itu berapa Pak? $500. Kalau dia 500 pulang USD. dari bandara ya, di bandara itu ya. Itu khusus untuk barang pribadi ya. Kalau ntar non prinsip seperti bardangan ya itu tidak boleh. Itu kan kita lihat kewajarannya juga gitu kan. Tapi kalau jatuh bawa 10 masa dipakai buat diri sendiri. Nah, ini kan mencurigakan ini kan. Itu untuk barang bawaan. Terus juga ada misalnya barang pindahan. Biasanya kan kalau untuk barang pindahan itu kan dia sudah kerja sudah lama ya. Maksudnya sekitar 1 tahun. Itu juga dia bisa mengirim barang pindahannya tuh. Yang terpenting adalah dia ada keterangan pindah dan perlindungan. Terus untuk barang-barang yang untuk bebaskan itu dia mendapat itu juga mendapat penasahan dari tadi perwakilan Republik Indonesia. Itu secara sederhananya seperti itu. Tapi juga dengan syarat bahwa barang itu tiba bersama atau 90 hari sebelum atau ketiba yang punya barang misalnya. Seperti itu. Ya. Baik, Sam sendiri ada yang mau disampaikan Sam? Mau ditanyakan sama Bu Muna barangkali? Iya, selang-seling. Ini Bu, PMI kebingungan soal barang apa saja yang boleh dibawa dan berapa batas nilai yang dibebaskan dari bea cukai Oke. masuk. Oke, terima kasih Pak Sam pertanyaannya. Jadi Ya. untuk barang apa saja sih yang boleh dikirim oleh PMI? Tentunya yaitu barang milik pribadinya ya. Jadi terserah mereka mau kirim barang hasil dari kerjanya di selama di PMI di Hong Kong misalnya, itu boleh kirim apa aja, kecuali barang-barang yang tidak boleh itu barang kena cukai. Barang kena cukai ini di sini yaitu seperti rokok, minuman mengandung etil alkohol, cerutu. Nah, itu tidak boleh dikirim melalui mekanisme barang PMI. Dan produk HKT. Ya, HKT itu handphone, komputer genggam sama tablet. Itu tapi lewat barang kiriman. Ya, jadi untuk pengiriman barang PMI itu mekanismenya atau sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023. Seperti itu. Terkait pembebasan pajaknya, yaitu tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Sapen, untuk barang PMI itu mendapatkan pembebasan 500 USD sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun.
Nah, tapi ada syaratnya nih. Mereka PMI ini harus yang legal. Legal di sini yaitu terdaftar di BP2MI seperti itu. Nah, itu baru mereka si PMI-nya dapat pembebasan atau mendapatkan fasilitas atas pajak dan biaya masuknya. Pajak dalam rangka impornya serta biaya masuknya seperti itu. Jadi, kalau misalkan si PMI ini nih, misalkan kirim barang nih ya, Pak Asem, dia lebih dari 500 USD. Misalkan dia mau kirim seperti perhiasannya ataupun apalah ya hasil kerja kerasnya mereka di sana lebih dari 500 USD ini nilai barangnya, maka kelebihannya itu nanti tetap akan dikenakan biaya masuk sama pajak dalam rangka impornya seperti itu. Misalkan dia kirimnya misalkan 700 USD nih nilai barangnya, berarti nanti atas 200 USD-nya itu akan dikenakan biaya masuk sama PDRI seperti itu, Pak Sam. Oke, Sam kayaknya ini nih lebih ngerti nih daripada saya nih tuh karena punya pengalaman ya. Gimana Sam, silakan. Kak, yang karena 500 itu kan nggak banyak ya. Iya, betul. Apalagi zaman era sekarang ya, 500 itu tuh handphone makin lama makin canggih kan, itu harganya juga makin lama makin ini. Itu yang menentukan bagaimana itu 500-nya itu. Maksud saya harga retail kan itu bekas kan udah dipakai sebetulnya ya nggak? Pak Syafin mungkin harganya nanti tuh yang harga jawab apa ya. tuh yang diambil yang ditentukan? Itu harga transaksi ya yang declare itu. Nah itu jadi dia harus bisa menampilkan bukti bayar atau transfer. Nah terkadang mungkin yang barang itu tidak banyak, ya kita akhirnya menetapkan harga dari pasar begitu. Kalau misalnya ada transaksi, Pasar siapa? Pasar Indonesia atau pasar Hongkong? ini biasanya dari pasar kita ini kalau misalnya tidak ada buktinya gitu. Ya itu kan ada namanya harga referensi. Ya. Gitu Pak ya. HKT, jadi kalau anak-anak di Hongkong kan ini PMI kita kan pada pinter nih Pak, ya nggak, sekolahnya pinter, ya nggak, segala macam, punya tablet, punya komputer, punya handphone, itu bagaimana ya HKT itu? Gimana tuh Bu Munawwarah? Siap. Jadi untuk HKT ini hanya bisa melalui proses pengirimannya lewat barang penumpang, Pak. Jadi kita ada dibedakan dulu ya, Pak ya. Jadi di sini kan yang kita bahas ada dua nih, Pak. Ada melalui barang kiriman sama barang penumpang. Kalau barang kiriman itu berarti si PMI-nya itu mengirimkan barangnya melalui jasa titipan seperti PJT atau melalui PT Pos Indonesia. Seperti kami misalkan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Tapi kalau untuk HKT itu tidak boleh melalui barang kiriman, Pak. Jadi dia harus melalui barang penumpang. Kalau untuk barang penumpang itu dia aturannya sendiri. Jadi untuk barang PMI itu dia hanya boleh maksimal 2 handphone, Pak, 2 HKT. Jadi dalam 1 tahun misalkan si PMI ini mau pulang ke Indonesia, dia bisa mendaftarkan atau mendapatkan fasilitasnya itu dia nggak kena biaya masuk sama PDRI-nya, Pak. Jadi tetap kalau misalkan barang penumpang kalau dia bukan PMI itu kan dia dapat fasilitasnya cuma 500 USD ya kayak pembebasannya. Tapi kalau untuk barang PMI itu dia bebas, Pak. Jadi atas bawaan HKT-nya itu tidak dikenakan biaya masuk sama PDRI-nya, tapi hanya boleh 2 piece selama 1 tahun seperti itu. Cengli. Ya masuk akal lah istilahnya. Kalau belinya bawanya 10 ya itu dagang. Berarti untuk diperjualbelikan ya seperti itu. Jadi hanya boleh 2 piece produk HKT-nya seperti itu. Oke. Tapi Pak Safen, kalau untuk pelayanan bea dan cukai ini kan kini dikenal semakin transparan dan humanis ya. Dan ada inovasi digitalnya juga nggak sih Pak, dan pelayanan yang ramah untuk PMI-nya nih? Kalau inovasi di kita ada. Tadi kan sebelumnya kan manual terus dibikin jadi ECD. Tapi sekarang sudah ada yang terbaru. Ini namanya All Indonesian. Jadi sekarang ini terintegrasi. Jadi dengan imigrasi, dengan karantina. Jadi kalau yang tadi kita bikin terpisah ini jadi satu. Dan ini mereka malah bisa bikin 3 hari sebelumnya gitu loh, sudah bisa menginput. Dan ini bisa didapat misalnya di website atau mobile tuh, jadi bisa di Apple Store atau di Play Store tuh sudah bisa. All Indonesian ya, ini All ya. Indonesian ya. Ini sesuatu yang baru, ini kayak belum sebulan ya? Kayaknya saya baru pulang kemarin tuh sudah nyoba nih. Pas saya kemarin dari Hongkong nih Sam, ketika pulang saya kaget nih udah pakai All Indonesian. Karena biasanya kan yang kita scan ya kalau di itu. Kok sekarang udah enggak, ternyata pakai All Indonesian. Sam udah coba belum nih Sam? Belum. Belum ya. Saya tahu tuh ada peraturan baru ya Oktober 1 ya kalau nggak salah. Iya, makanya kemarin pas saya dari Hongkong tuh apa mungkin masih uji coba kali ya Sam ya, tapi udah nyobain akhirnya. Pak Safen, mungkin sedikit ya Sekar ya. Silakan Ini kan Sam. di Hong Kong atau di Singapura atau di Amerika itu kan banyak pelajar Pak. Jadi istilahnya student. Apakah mereka punya keringanan seperti PMI Pak?
Kalau untuk pelajar sebenarnya kalau mereka pindahan Pak, itu mereka ada. Misalnya kan belajar tuh minimal setahun tuh berapa. Nah saat mereka pindah ke Indonesia, mereka dapat fasilitas Pak. Itu fasilitas barang pindahan. Tadi saya sudah jelaskan untuk barang pindahan itu ada daftar barangnya yang ditandasahkan oleh perwakilan Indonesia. Jadi dari Komjen atau dari KBRI. Jadi itu mereka dapat pembebasannya sepanjang itu bisa membuktikan. Berapa banyak Pak? Maksudnya berapa ini jumlahnya? Ada jumlah nggak? Kalau KPMI kan 1.500 US setahun. Apakah pelajar ada? Kalau itu sih sepanjang itu pemakaian pribadi itu tidak ada masalah, tapi itu ada pengecualian. Contohnya ya misalnya kayak kendaraan motor, pun ada suku cadang, barang kena cukai tadi dijelaskan oleh Bu Muna juga, terus barang itu yang tidak wajar. Jadi kalau misalnya jumlahnya banyak ini dikategorikan sebagai barangan, itu tidak membebas. Tapi sepanjang itu barang pribadi itu mendapat pembebasan Pak. Jadi kita melihat dari kewajarannya. Oh gitu. Saya izin ya, Pak Silakan, Saben, Mbak. Pak Sam, saya tambahkan ya. Jadi untuk barang pindahan itu ada ketentuannya. Kita berdasarkan peraturan PMK nomor 23 tahun 2025. Di mana untuk fasilitasnya itu mereka tidak ada batasan, Pak. Jadi kalau untuk barang PMI kan tadi ada batasan 1 tahun 3 kali sebanyak 500 USD. Tapi kalau untuk barang pindahan, karena kan dia tidak akan kembali lagi ke luar negeri. Dalam arti dia sudah akan, maksudnya udah dia kembali ke Indonesia, dia nggak akan lagi, makanya itu tadi tidak ada batasan. Dalam arti tidak ada batasan nominal berapa sih pembebasannya. Nah, tapi ada persyaratannya. Persyaratan terkait untuk barang pindahan itu minimal dia 1 tahun dulu tinggal di luar negeri. Itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan dia cuman transit 3 bulan, misalnya kayak Sekar nih gitu kan, dia cuman bawa banyak tapi kan pas pulang, saya mau pakai barang pindahan, itu nggak bisa. Kalau cuman transit 3 bulan atau 6 bulan, harus minimal 1 tahun dulu Pak. 1 tahun dulu dia tinggal di sana. Kemudian dia mendapatkan surat keterangan barang pindahannya dari Konjen atau KBRI-nya. Dia di sana sebagai, yaitu tadi bisa sebagai pekerja migran, sebagai pelajar, sebagai TNI atau PNS yang bekerja di sana atau yang kuliah di sana, seperti itu. Dan jangka waktu pengirimannya itu 90 hari sebelum barang itu tiba atau 90 hari setelah barang itu tiba. Seperti itu Pak. Jadi nanti atas pengenaan biaya masuk sama PDR-nya sama sekali tidak dikenakan Pak. Jadi didapatkan fasilitas keseluruhan atas barangnya. Cuman ada beberapa syaratnya, yaitu tadi barang itu tidak boleh barang yang seperti tadi Pak Sapen bilang untuk kendaraan bermotor tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia seperti barang bekasnya dia, misalkan dia di sana sebagai atlet atau sebagai ya monggo gitu kan. Nah, bawa barang-barang pekerjaannya dia, misalkan dia sana sebagai pekerja itu Kak yang tukang-tukang gitu suka bawa itu. Nah, itu bebas Pak, seperti itu. Kalau kayak saya nih, misalnya saya mau pensiun nanti di Indonesia. Boleh ya. Ya enggak? Ya. Udah siap-siap ya. Siap. Jadi furniture, TV, apalagi tuh, meja makan saya yang antik gitu, itu boleh saya bawa pulang nggak? Boleh Pak, asal Bapak lapor. Boleh ya? Ya, asal Bapak lapor ke KBRI-nya. Misalkan Bapak kan KBRI Hongkong nih. Iya dong, Bapak nanti nanti nih saya mau bawa pulang barang bawaan saya, barang pindahan saya yang memang saya pernah pakai di Hongkong sebagai saya tugas di sana. Misalkan banyak kami juga dari kedutaan dari Indonesia yang bertugas di sana Pak. Mereka kan memang banyak yang mereka memang koleksi ya gitu ya. Nah, itu dapat pembebasannya Pak kalau untuk barang pindahan seperti itu. Jadi Bapak mau bawa furniture-nya Bapak di sana, bawa sepedanya itu boleh. Kecuali motor nggak boleh ya? Kecuali kendaraan bermotor, mobil itu nggak boleh Pak. Beli dulu kali ya. Ya, tapi kalau untuk kayak kulkas, TV mungkin sayang ya Pak kalau misalkan Bapak tinggal sana karena mungkin ini punya kenangan gitu kan. Kulkas ini saya beli gitu kan. Iya, boleh Pak dibawa gitu. Asal Bapak mendeklar nanti pada saat kepulangan ke KBRI-nya Bapak lapor kalau barang-barang yang saya bawa ini A, B, C, D, E sampai Z misalkan, udah ya seperti itu. Oke. Seperti itu. Mantap. Ya. Sam, ini sebetulnya tuh kita masih banyak banget hal yang mau kita tanya ya, karena penting banget hal-hal yang dari tadi kita tanyain, terutama nggak hanya untuk PMI tapi untuk diaspora seperti Sam ataupun juga pelajar yang saat ini sedang mendengarkan. Mungkin boleh juga kita bikin sesi keduanya ya, Bu Muna dan Pak Syafen ya. Penting ini ya. Ini karena antusias banget gitu. Ini belum kebahas semuanya nih. Dan untuk yang penasaran lebih lanjut nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Ini udah langsung saya janjiin loh sama Pak Syafen ya, sama Bu Muna ya dalam episode
episode selanjutnya ya. Tapi terima kasih banyak untuk episode kali ini. Walaupun waktunya terbatas, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama untuk Sam yang mau membawa pulang kulkas penuh kenangannya ya Sam ya. Iya, dan saya rasa sekarang ini penting sekali ya nggak bagi teman-teman kita nih ya nggak, yang pendengar ya nggak, yang atau student yang mau belajar, yang dari Indonesia mau belajar mau sekolah di luar negeri ya nggak. Itu info-info begini sebetulnya sangat-sangat penting. Semoga ibu bapak bisa Kembali hadir lagi. ya. Kembali hadir. Oke. Siap ya Pak ya, kayaknya Pak Syafan sama Bu Muna siap ya. Siap. Kan Baik. tugas Bea Cukai melayani untuk pengguna jasa kita. Betul, Iya. luar Sahabat Bea biasa. Cukai dan sahabat PMI. Tentunya. Sahabat Bea Cukai dan Iya. sahabat PMI dan sahabat diaspora ya Iya. Sam ya. Baik, untuk Pak Syafan dan Ibu Muna terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita bisa kembali ngobrol lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, ada yang udah mau siap-siap nih mau pensiun di Indonesia ternyata. Saya mau bawa seluruh yang isi rumah saya mau bawa balik ke Indonesia. Seluruh isi rumah ya. Sampai hordeng-hordeng kali ya, sampai semuanya dibawa ya. Gelas, nggak mau rugi. Nggak mau rugi banget. Karena itu udah koleksi setelah sekian puluh tahun gitu ya, masa ditinggalnya mau dikasihin ke siapa gitu ya. Dia bilang, gelas gue yang mana nih yang Tapi lumayan ya, jadi tahu loh ternyata PMI itu boleh ngirim sebanyak 3 kali ya dalam setahun. Dan kalau untuk maksimumnya 1.500. Maksimumnya 1.500. Harus didaftar juga ke BP3MI ya. Nah, harus yang legal dan juga kalau barang-barang seperti Sam tadi tuh harus didaftarin ke KJRI. Wah, Sam udah langsung pinter nih. Tinggal minta surat gampang. Iya. Terus di Hong Kong ada cerita apa lagi nih Sam? Ini ada new spot on Eastern Hong Kong Island ya. Sunday free walk at the East Coast Broadwalk ya. Nah, ini kita bisa pokoknya di Hong Kong tuh ya istilahnya untuk turis-turis ya atau teman-teman pelajar-pelajar PPI ya. Ini bisa jadi jangan istilahnya pegang buku aja. Jadi harus jalan-jalan ya, nggak harus refreshing. Ya, ini semacam tempat baru kah? Hah? Tempat baru atau bagaimana? Ini enggak tempat baru, ya cuman ada ini apa istilahnya the East Coast Broadwalk itu located under the island Eastern Corridor ya. Itu kira-kira 2,2 kilometer dan terbagi into Eastern dan Western section. Itu bersambungan dengan Harbourfront from Fortress Hill to Quarry Bay. Ya, ini bagus sekali ya untuk teman-teman semua. Ya, pemandangannya juga dan apalagi sekarang ya nggak untuk jalan-jalan di situ atau lari jogging ya nggak bagus sekali ya. Pokoknya ini dah Hong Kong tuh kalau nggak ada habis-habisnya ya. Betul, untuk tempat-tempat refreshing, relaxing ya. Sangat bagus sekali ya. Oke, tapi Sam, yang kemarin tuh boneka yang floating itu tuh udah nggak ada ya, yang besar banget giant floating itu ya. Wah itu lucu banget itu sih, penuh gede sekali banget. itu. Oh banyak. iya. Oh rame. Ada Doraemon, ada McDonald, terus ada siapa lagi Labubu, wah macam-macam. Wah seru banget. Ya. Oke. Di Jakarta bagaimana? Di Jakarta, Ada... di Indonesia tuh kita sebenarnya lagi happy ya karena dalam sejarah nih ya bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja UNESCO dan ini karena untuk pertama kalinya digunakan dalam sidang umum ke-43 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Dan ia menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan juga semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10. Bangga dong ya. Jadi masuk bahasa UNESCO. Jadi ada bahasa resminya UNESCO itu ada bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, Portugis dan juga Indonesia. Yeay.
ada Keren. bahasa Indonesia. Jadi Mbak PMI bolehlah ya, karena udah jadi bahasa UNESCO nih, sama keluarga yang ada di sana, majikannya diajar-ajarin lah ya bahasa Indonesia ya, semakin menggemakan, Betul. mendeniakan bahasa Indonesia. Saya boleh juga Nasi goreng. Nasi Yang paling goreng. penting. Oh, itu paling gampang diingat ya. Selamat pagi gitu, minimal tuh pada tahu Ya, ya. selamat pagi. Oke. Oke, kita akan Kayaknya berjumpa lagi ya. Iya, waktunya kayaknya mepet ya, dan kita akan berjumpa lagi minggu Di depan. minggu depan, saya Sekarsari senang sekali bisa menemani Anda. Dan saya Sam di RTHK. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.